Ya pemirsa, kita ke informasi yang pertama dari Hot News yang sudah kami pilihkan, ada Sandra Dewi di kasus timah. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah rumah salah satu tersangka kasus korupsi di PT Timah Tbk, Harvey Muiz, yang juga suami aktris Sandra Dewi, pada Senin 1 April 2024. Kasus korupsi ini diperkirakan merugikan negara hingga 271 triliun rupiah. Selain itu, Kejaksaan Agung menyita Rolls Royce milik Harvey Muiz yang ia beli untuk Sandra Dewi sebagai kado ulang tahun. Selain Rolls Royce, penyidik juga menyita Mini Cooper. Penyitaan itu dilakukan setelah penyidik melakukan penggeledahan di kediaman Harvey Muiz di Pakubuwono, Jakarta Selatan. Bahkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi menegaskan, ia juga telah memblokir rekening Sandra Dewi. Direktur Penyidikan pada Jampitsus Kejagung Kuntadi mengatakan Harvey Muiz terlibat bertahun-tahun dalam kasus korupsi PT Timah Tbk. Harvey diduga memerintahkan para pemilik smelter menyisihkan sebagian keuntungan dari usahanya untuk Harvey dan juga sejumlah tersangka lainnya. Kejaksaan menduga pemberian uang tersebut disamarkan sebagai dana corporate social responsibility. Dana tersebut disalurkan kepada Harvey melalui perusahaan PT KSA yang difasilitasi oleh tersangka lainnya yakni Helena Lim. Kita ke informasi terpopuler berikutnya, ada Kopdar Prabowo Xi Jinping. Ya, Presiden Xi Jinping menggelar pembicaraan empat mata dengan Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto di Beijing pada hari Senin kemarin. Kantor berita Cina Xinhua melaporkan Xi Jinping dan Prabowo membicarakan kerjasama kedua negara selama ini, termasuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Xi Jinping mengatakan China akan bekerja sama dengan Indonesia untuk membangun pengaruh regional dan global. Xi Jinping berharap kerjasama China dan Indonesia dapat memberikan lebih banyak manfaat dan berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran regional dan dunia. Sementara itu Prabowo mengatakan mendukung pengembangan hubungan yang lebih mesra dengan China. Prabowo mengaku akan melanjutkan kebijakan pemerintah saat ini terkait hubungan bilateral dengan China. 祝贺你当选印度尼西亚总统。你将中国作为当选后的首访国家，在穆斯林斋月期间专程来华，体现了对中印尼关系的高度重视。中印尼的友谊源远流长，古老的海上丝绸之路留下了两国人民友好交往的历史佳话。在两国历代领导人精心呵护下，中印尼友好之轮始终破浪向前。你是中国人民的老朋友，相信你将担当起领导国家振兴的重任和赓续中印尼友好的使命。I have a big admiration for the history of China and also great admiration for the achievements of the leaders of the People's Republic of China, especially you yourself. For us, we want to learn a lot from the experience of the People's Republic of China. We also have very good relations with your party from the beginning. Once again, I would like to emphasize that I would like to continue the policies of President Joko Widodo. I am determined to use all his achievements as a foundation for my programs. I fully support closer and higher quality relationship between the People's Republic of China and Indonesia. Dan kita ke berita terpopuler selanjutnya, yang mana ini adalah kabar baik di mana Nadiem buka 40.000 lowongan pekerjaan. Ya, ini adalah kabar baik ya dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan juga Teknologi atau Kemendikbudristek yang telah memutuskan kebutuhan formasi dalam seleksi calon aparatur sipil negara 2024. Jumlahnya yakni sekitar 40.000 formasi. Adalah 15.462 calon pegawai negeri sipil dan 25.079 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Pemerintah menekankan formasi ini menjadi bagian dari upaya penuntasan tenaga non-ASN atau honorer di seluruh unit kerja Kemendikbudristek.
Formasi ini dibuka dalam jumlah besar sebagai pemenuhan kebutuhan SDM di lingkungan perguruan tinggi termasuk para dosen. Selama beberapa tahun terakhir, alokasi formasi untuk dosen di perguruan tinggi negeri sangat terbatas. Padahal di sisi lain jumlah mahasiswa terus meningkat. Memang arah kebijakan pengadaan CASN tahun 2024 adalah fokus pada pelayanan dasar yaitu guru dan tenaga kesehatan. Kemudian seoptimal mungkin menyelesaikan permasalahan tenaga non-ASN di instansi pemerintah. Dan selanjutnya kita ke berita terpopuler dari mancanegara, yakni Iran versus Israel yang kian panas pemirsa. Iran bersumpah akan membalas dendam setelah serangan Israel menghancurkan konsulat Iran di Damaskus, Suriah, yang mana menewaskan sedikitnya 11 orang, termasuk seorang komandan senior pasukan Al-Quds dari Korps Pengawal Revolusi Iran atau IRGC. Para pemimpin Iran di Teheran menggambarkan penargetan misi diplomatik pada Senin, 1 April malam sebagai hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menjanjikan tanggapan yang keras. Iran mengatakan beberapa diplomat lama tewas bersama Brigjen Muhammad Reza Zahedi dan juga Wakil Zaidi Jenderal Haji Rahimi. Dilaporkan juga bahwa Brigjen Hossein Amirullah, Kepala Staf Umum Pasukan Al-Quds di Suriah dan Lebanon termasuk di antara korban. Televisi pemerintah Suriah mengkonfirmasi gedung konsulat Iran di Damaskus telah diserang. Media Iran juga melaporkan sebuah gedung dekat kedutaan telah diserang. Diduga serangan ini menargetkan konsulat Iran dan kediaman duta besar. Menteri Luar Negeri Suriah Faisal Mekdad mengecam serangan Israel ke konsulat Iran di Damaskus. Ia menegaskan serangan tersebut tidak akan mempengaruhi hubungan antara kedua sekutu tersebut.